Balik lagi dengan kami Movie Review. Siapa? Film. Dan saya Aldino. Kami akan mereview lagi kembali. Di film yang lagi booming lagi di Lagi Desember. booming lagi. Belum Ini tayang belum ya? tayang. Kita udah bikin reviewan hari ini ya. Ya, kita semua mau. Kagak. Kemarin kebetulan aja. Ya, jadi film yang akan kita review adalah film Cek toko sebelah. Apanya ya? Belum tayang. Belum tayang. Yang kedua, apa ceritanya? Iya. Abaikan, bahkan orang di sisi kiri Anda ya, abaikan. Kalau dia nanti muncul, gak usah dianggap itu adalah penampakan. Jadi cek toko sebelah ya. Film apa ini? Cek toko sebelah ini. Jadi ini nonton trailer dulu apa? Oh ya lo, kita tipis-tipis dulu. Cek toko tipis-tipis sebelah itu dulu. apa? Terus nanti baru mereka nonton Jadi Cek trailer. Toko Sebelah itu filmnya Ernest, film Ernest. keduanya Ernest. Ernest Prakasa yang pertama kali muncul itu dia stand up comedian. Terus akhirnya awal tahun atau tahun lalu ya, akhir tahun yang Akhir lalu tahun yang lalu bikin film Ernest. Oke, kita saksikan dulu apa film terbarunya ini. Cek toko sebelah. Kita lihat trailernya. Gimana ya trailernya? Cek dulu di sini. Minggu lalu harga kecapnya nggak segini lah. Kalau nggak percaya, cek toko sebelah. Aku jadi kandidat buat dipromote ke regional office. Misalnya kamu yang kepilih. Erwin Surya, brand director Southeast Asia. Terus kliennya kayak apa? Makin kaya makin rese. Untung kamu miskin ya Allah. Tuh kan, saya gendut. Untung saya lihat. Papa udah nggak sanggup lagi ngurusin toko. Papa pengen kamu jadi penerus papa. Kamu mau kan? Pak di sini. Mas Kunchara. Manggilnya jangan Mas Kuncoro, cukup Kuns. Gondrong, cocoknya tuh dipanggilnya corok. Kecoa dong. Kalau mati kebalik. Gimana itu? Lagi dong. Kalau nggak mau dijual sekarang, siapa tahu besok udah beda, iya kan? Aksi ya. Kalian semua kemari. Kamu nggak lihat ya? Itu ada koko-koko manis. Itu lebih manis. Ora sudi. Mending aku perawan seumur hidup. Wah, saya tidak setuju tuh. Kau kan anak sulung. Kau lebih berhak dong. Ya kan betul, dia kan anak sulung. Ya lagi lu ngomong gua hajar. Apa-apaan nih? Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Kamu ke sana ke warungnya Pak Mamat beli double tip ya. Sama apa lagi? Katanya, bos. Hah? Katanya. Apaan? Pisau imut-imut. Pesanan atas nama Afuk. Nama Afuk. Nora. Lo Afuk bukan? Mau kemana? Ganti nama lo ya? Hati, jangan buru-buru. Buru-buru. Ngomong sama lu mah nggak kelar-kelar. Dasar manusia tak tersentuh pendidikan. Perhatian! Erwin mau nurusin toko. Buat traktir pizza. Woi, pizza. Nih roti nih depan mata. Buat traktir roti. Ya. Gembel. Bosan. Kembali lagi bersama kami udah nonton trailernya Cek Toko Sebelah. Seperti apa gambarannya, filmnya, apa aja aktor dan aktrisnya, siapa aja yang main, apa kayak gimana ceritanya. Tadi udah lihat kan cuplikan trailernya kayak gimana. Kita ceritain dulu lah sinopsisnya. Ya oke, sinopsisnya kita baca dulu. Nah, kita baca. Sektor sebelah itu Silakan, keduanya Ernest Prakarsa yang dibantu oleh Star Vision. Star Vision itu PH-nya ya? PH-nya, ya. Produksinya Pak Parwes. Halo. Nah, Ajak jadi kita main ya. film ini belum rilis, bakal rilis tanggal 28. Entah ini uploadnya tanggal 28 atau Cek toko sebelah, buka toko pada tanggal 28 Desember. Aku niru Ernest. Ya, kayak bisa sama Arafa. Jadi ceritanya itu tentang bapaknya si Ernest yang disebut Erwin di film ini. Ko Afuk namanya, dia itu pengen bisa meneruskan bisnis keluarganya yang dibangun sama istrinya. Itu sebuah toko Yeah. sembako lah gitu. Ya. Nah, cuman Ko Afuk ini udah mulai rada stres. Oh enggak, maksudnya sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Terus Terus dia harus bertahan. Gimana? Dia juga harus sehat. Selain itu tokonya juga harus ada yang megang. dia juga harus sehat. Dia tuh harus sehat. Dia harus sehat. Harus banget ya. Sakit-sakitan. Kayak Nah. keharusan gitu. Ya, terus, si Erwin ini, si anak terakhirnya, ya. diharapkan harus bisa nerusin bisnis Ko Afuk.
Nah, sedangkan si kakaknya ini tidak diberi kesempatan sama si Ko Afuknya. Tapi di sisi lain si Erwin ini tidak mau, sedangkan yang mau si Johan, si Kakaknya ya? pertamanya. Anak pertamanya. Itu sih. Oke, itu tadi sinopsis dari film Cek Toko Sebelah. Jadi itu adalah gambaran garis besar ceritanya dari awal sampai akhir nanti kayak gimana, dan tadi juga udah lihat trailer ya, seperti itulah gambarannya. Lanjut aja ya biar nggak kelamaan nanti. Ada yang komen lagi. Ada yang protes nanti ya. Mas yang komen yang review yang gondrong aja Mas. Nanti gantian yang review yang gendut aja Mas. Aku kita tetap dengan pakai teknik pembahasan apa? Preview adalah pakai 3, yaitu kita membahas konten, konsep, dan konteks. Langsung aja ya. Sama konten. Konten. Siapa ini Jose? Nah, situlah. Aku ya? Bahas konten. Jadi apa ya? Kontennya itu adalah jalan cerita dari awal sampai akhir. Di sini menurutku Ernest apa ya? Dia masih bermain aman, tidak seperti film yang film review yang sebelumnya tadi, dimana Hangout Raditya Dika kan emang sejenis lah, mereka emang sama-sama laki-laki. Jadi komedi. Stand-up komedi maksudnya, sama-sama stand-up komedi, dan di sini Ernest ini masih berada di wilayah film atau cerita yang mana dekat dengan kesehariannya dia. Dia kan memang salah satu warga Indonesia keturunan etnis Tionghoa yang mana di sekitarnya itu banyak cerita-cerita yang bisa dikulik untuk dijadikan sebuah film. Dan di sini pun dia memang membicarakan itu, dan ketika ditanyain, ya kebetulan kami berdua ini datang pada acara pre-screening kemarin, press screening roadshow dan meet and greet. Jadi si Ernest ini masih berada di wilayah aman, yaitu cerita berkisar di antara kesehariannya dia. Tapi di sini bedanya adalah ketika film pertamanya dia Ngenes itu ada dia mengangkat cerita dari bukunya dia dulu. Jadi dia nulis buku dulu, baru film ini dari buku. Sedangkan di sini dia nggak pakai nulis buku dulu, langsung aja mengembangkan cerita dari awal sampai akhir dengan konsultan yang ini Yusuf. Ya kita belajar di konsultan cerita. Siapa tahu nanti kita ini Yusuf itu siapa? Konsultan cerita. Penontonnya nggak tahu Jenny Yusuf Mas. Oh iya, ini Yusuf itu konsultan skenarionya. Jadi ada di Credit Little. Dia itu penulisnya Filosofi Kopi. Jadi dari mana tadi? Oh ya, si Ernest ini mengembangkan cerita yang mana keseharian seorang pebisnis yang mana di sini mungkin ya kebanyakan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia rata-rata itu geraknya di bidang bisnis, di mana rata-rata juga buka toko sembako, toko grosir, semacam pensuplai ke barang-barang utama ke toko-toko yang lebih kecil. Itu emang banyak sih, menurutku juga emang banyak di kota Surabaya ini pun. Kampung-kampung pecinan juga rata-rata usahanya juga bergerak di bidang bisnis. Jadi memang itu mungkin yang terjadi di Indonesia ini ya. Jadi yang mana dalam di sini diceritakan kondisi pemilik toko ini kan udah tua ya, maksudnya si Ko Afuk ini udah beranjak tua, renta, dan mulai memikirkan masa depan tokonya tersebut bagaimana. Dan emang di premis film secara umum rata-rata kalau film kayak gitu tuh yang nyentuh adalah ketika udah tua terdapat poin-poin kenangan-kenangan ketika toko itu mulai berdiri di masa lalu, gimana toko itu dibangun dari kecil, dari mulai usaha itu kecil sampai beranjak besar tokonya itu, sampai akhirnya sukses, dan gimana terus anaknya pun juga mulai berkembang juga, dan akhirnya anaknya ini kan emang cerita-cerita yang narasi yang umum lah, dimana orang tua bisnis udah punya anak 2 atau gimana, rebutan warisan itu umum, dan juga biasanya nyari penerus. Dan nyari penerus ini ada yang biasanya tekun atau nurut, tapi ada yang melenceng. Itu udah umum juga sih di kehidupan nyata, itu banyak terjadi. Jadi di sini pun terjadi konflik antara gimana nerusin toko ini, apakah ada anak yang langsung nerusin, tapi konfliknya itu ya itu tadi, anak 2 ini ada yang menginginkan ini bisnis tapi dianggap tidak cocok, tapi ada yang dianggap cocok tapi dia harusnya punya pekerjaan lain yang mana itu dilematis juga di sini. Posisi Ernest Prakasa ini sebagai Erwin, anak bungsu, tapi dia itu sebagai seorang CEO atau semacam pimpin brand ambassador brand ambassador, semacam orang penting yang mana di situ dia punya director. Dia punya yang penting intinya dia punya posisi jabatan yang penting, yang mana dia posisi dilematisnya adalah dia naik tingkat ke posisi yang lebih atas, atau dia ada posisi sederhana jaga toko.
tapi dia tuh nerusin leluhurnya alias apa warisan orang Jadi tuanya, kayak- nerusin orang tuanya, Kayak pekerjaan orang tuanya. dilematis umum sekarang ya. Jadi bikin Iya. bisnis sendiri apa ikut orang tapi jabatan tinggi. Ikut orang jabatan tinggi di satu Gaji sisi lebih tinggi. ditambah lagi konfliknya adalah si ceweknya ini ada Pacarnya. love interestnya ini si tokoh utama Ernest. Love interestnya ini berada pada pilihan seberapa gengsikah pekerjaan suamimu. Nah ini topik yang diangkat di sini. Di sini menurutku menarik. Ditambah lagi bumbu-bumbu komedi di sini menurutku emang lebih segar di mana dibandingkan yang pertama. Oh ini nanti konteks ya. Yang penting ini juga ngerempet sih sebenarnya. Jadi lebih segar komedi-komedi yang ada di mana cek toko sebelah ini sebenarnya konfliknya di toko yang Ernest, tapi ditambah lagi sebelahnya ini. Makanya judulnya ada sebelah. Jadi sebelahnya juga memberi bumbu untuk menyokong cerita yang ada di sini. Ada persaingan antar toko. Itu kan umum lah terjadi. Persaingan antar toko kan wajar meskipun Saing. pesaing itu nggak kelihatan lah, tapi intinya di sini dilihatkan secara lucu. Ada interaksi-interaksi antara makhluk manusia-manusia yang ada di toko tersebut dan sebelahnya itu ada interaksi-interaksi yang lucu karena memang karena pemainnya rata-rata di stand up komedi. Di sini pun kalau film ini ditonton oleh orang stand up, orang yang pecinta film stand up, itu akan menjadi satu hal yang dekat dengan mereka dan cocok lah. Tapi nggak tahu lagi kalau yang nonton itu orang luar ya, di luar stand up itu akan menjadi suatu hal yang beda mungkin ya, beda penangkapan lah. Jadi di sini jangan ceritanya seputar itu tadi, konflik antara ayah dan anak. Ini umum terjadi, Star Wars juga gitu kan. Oh, ya. Batman atau Superman atau Enggak, review Rock One aja. Mas. oh iya, Rock One. Nanti ya kalau udah nonton ya. Ya semoga ada yang bayarin. Jadi Nggak ada duit buat udah habis ya. Enggak lah, insya Allah nanti kalau sempat lah. Jadi kayak gitu tadi, konflik antara ayah dan anak. Usaha ayah ini apakah bisa diteruskan anaknya atau gimana? Konflik dengan sekitarnya, lingkungan sekitarnya, konflik pekerjaan, orang gimana membangun karir, itu dia kan namanya juga zaman masa sekarang loh ya. Karir itu kan kayak apa ya? sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting dan bisa jadi tidak semua orang bisa dapat karir yang bagus. Iya. Tapi ketika orang ada punya kesempatan punya karir yang bagus, dia dihadapkan ada pilihan yang sulit. Itu adalah premisnya mungkin menarik di sini menarik. Dan ya udahlah, seperti itulah memang mungkin realita yang terjadi dan ingin diangkat oleh Ernest di sini. Yang Dua kedua adalah konsep. Konsep ini banyak catatannya. Oke, wah. Oh nggak ada sih. Jadi waktu nonton ini nyatetin atau fokus pada filmnya? Fokus pada filmnya. Kalau saya enggak, fokus pada sebelah saya. Oh, Arofa. Oh iya, Arofa waktu itu tidak tahu lah, tiba-tiba waktu nonton itu dia duduk sebelah waktu masih Mentang-mentang nonton bareng ya. Iya, dia nonton sebelah meskipun dia nggak dapat kursi, kasihan sebenarnya. Jadi konsepnya di Film. segi sinematografinya, kameranya. Oke, silakan. Di sinematografinya ini di pengambilan gambarnya, sisi kameranya ini standar lah sama film-film drama seperti biasanya. Jadi nggak ada pengambilan gambar khusus. Memang seperti apa yang lebih khusus itu? Beda yang lebih kayak, beda. kayak reviewan sebelumnya sih yang ada Oh, shot dari atas. shot dari atas. Shot Kalau dari ini apa? soalnya ya udah sewajarnya film drama lah. Ya, Jadi nggak ada. Ya memang harus begitu dong, Mas. Ya cuman ada satu yang bagus nih, follow fokus. Oh, buat. Ketika Apa ini full fokus ini? ketika ada orang dialog, Ya. fokusnya fokus kepada yang ngomong. Jadi Oh. pengambilan gambarnya fokus pada yang ngomong. Boleh, boleh. Jadi ketika mereka saut-sautan, jadi Ya. fokusnya cepet pindahnya. Waduh, itu Ini gini. keren ini. Tangannya Pesannya cepet. kamera pesannya enggak Mas, itu editing aja. Oh, ya, editing. Bisa itu dia editing. Nggak bisa, Mas. Nggak tahu lagi sih, nggak tahu lagi. Mungkin Ernest dan tim kameramannya udah belajar seperti sedemikian rupa mengaplikasikan teori-teori yang terkini Ya, untuk jadi kamera gitu. ya mungkin ya udah bagus sih, tapi pengambilannya bagus sih, Ya. nggak ada yang aneh gitu. Oke. Terus lanjut untuk lagi. coloring dan grading, Ya. ini Waduh, ini. Oh, nggak ada. Penting ini. nggak bisa jelek-jelekin. Waduh. Jelek-jelekin. Warnanya menarik sesuai sama mood tiap Oh, scene-nya. ya nggak apa-apa, menarik bilang menarik kalau ada sesuatu yang janggal Iya. diomongkan juga boleh gitu. Kita kan jujur. Ya Kita apa kan- yang ada di film itu kan kita Bagus ya, kita bahas. apresiasi, Dari menarik. film apresiasi menarik, nggak apa-apa. Emang menarik, jadi ada scene yang di gedung, di atas gedung yang Ya. yang basah-basahan, sangat cocok, warnanya juga mendukung suasana mood pada Sendu-sendu. scene ini. Pokoknya ada tanah yang basah nanti. Ya. Ini sangat cocok ditambahin gemerlap lampu, Oh. lampu kota, jadi cocok mendukung kesedihan ketika scene itu lah. Oke. Gitu. Terus untuk musik, Aku suka ini musiknya ini. Parampam yang apa? Recycle. Parampam. Oh, yang itu. Wah, Itu iya. musik recycle-nya dari Cang Yuter, aku emang suka. Ya cuman Cocok. Maksudnya sesuai lah. musik yang dibawain juga sesuai dengan
isi filmnya gitu loh. Terus di transisi ini yang paling aku suka. Katanya nggak suka transisi waktu nonton itu. Oh jadi kita waktu nonton sempat diskusi juga ya? Katanya nggak suka, gimana ya? Enggak, aku bilang suka. Suka apa nggak suka? Transisinya ini, Apa saya kurang denger ya waktu itu ya? Soalnya itu fokus ke Arafah. oh iya, sebelah kanan Arafah, sebelah Iya. sini, ya mending ke kanan. Jadi transisinya cukup kreatif. Iya. Biasanya kan transisi diambil kalau nggak hitam, putih, kalau nggak gitu Tip to white, tip to black. Itu kan white, ada tip di to ada black. Premiere. ke cahaya matahari. Matahari. Kalau nggak Atau gitu, apa kereta bergerak, kereta zzz, ya, atau kalau apa gitu, mobil-mobil suasana malam gitu. establish Establish namanya. orang-orang yang pulang kerja ataupun Nah, kalau apapun lah. Di sini transisinya itu pergerakan. Jadi ketika aksi lah, pokoknya pergerakan yang dilakukan oleh aktornya. Ya. Kalau gitu dengan pengucapan secara verbal. Oke, oh ya benar-benar itu nangkep sekali karena menurutku ini sih menunjang jokesnya ya. Jadi itu kalau misalnya transisinya itu tidak cocok, itu jokesnya hancur. Maksudnya jokesnya nggak terbangun. Tapi Ya. di sini tuh penempatan transisi itu untuk menunjang jokes yang ada karena di sini drama komedi kan. Nah, Jadi ada style-style komedi yang mana style komedi itu dibangun dari adanya transisi tersebut. Jadi memunculkan jokes misal membangun set, das cut transisi langsung ini. Nah ini tuh jadi jokes. Tapi kalau transisinya nggak tepat ya nggak jadinya ya nggak jokes. emang nggak jokes. Jadi Kayak, emang ngenes sebelumnya itu nah ya mungkin kayaknya itu karena kekurangan transisi ini yang mungkin mungkin jadi ya kurang. memang film pertama ya. Jadi emang belum apa ya dapat masukan-masukan yang lebih banyak. Jadi kan setelah bikin film dia baru tahu kan kalau pembangunan kayak gitu tuh style yang unik dan harus pas juga untuk menunjang bangunan film secara utuh dan bangunan jokesnya itu sendiri. Nah, jadi transisi ini sangat kreatif lah. Mungkin filmmaker lain bisa belajar lah dari transisi ini gitu. Transisi. Atau mungkin lebih bisa ngembangin lagi si siapa Ernest. Ya bisa jadi sih karena memang jokes di sini emang yang kekuatan utama dari jokes dan dramanya karena memang drama komedi gitu. Jadi memang kalau misalnya nggak kuat ya ambiar. Ya, terus Ya, dari terus dari segi actingnya debut aktris pendatang baru seperti Aci Resti sama Arafah ini udah dibilang bagus. Kayak cuman Tapi bagus porsinya cuma dikit ya. ya kan masih debut. Karena dapat ya karena yang utamakan ya Ernest. Ernest. Lagi ya dia yang nulis, oportunis ya. Nulis, Gajinya banyak, nyutradarain, aktor ya. gajinya banyak, bagi-bagi kan. Ya jadi Ngawur. Udah ada rezekinya masing-masing. Gimana ya. jadi cuman sayangnya dia masih malu-malu sih. Arafah ini masih malu-malu dalam pengucapannya gitu. Ya. Dialognya nggak kedengeran atau turun nadanya. Si Aci ini juga udah bagus, cuman dia gerakannya rada terburu-buru gitu loh. Jadi kayak ya hampir sama kayak malu-malu, cuman dia lebih mengadegankan dengan cara buru-buru. Oke. Tuh, jadi ada nanti ketika adegan Aci kerasa lah gitu. Atau aku aja yang kerasa ya. Kamu pengen ngerasain sama Aci? Kamu ingin merasa bersama Aci gitu? Ya. Nah itu tadi, kan udah, itu tadi contoh jokes. Jadi salah ngomong yang dibuat lucu dengan adegan konteksnya. Itu adalah konsep ya jokes yang ada di situ. Jadi misal ada satu hal yang seharusnya kata-katanya itu tinggal ganti satu huruf, dua huruf, maknanya udah beda dan di situ menjadi jokes. Itu adalah konsep yang ada di film. kita Bocoran. belajar. Ya, udahlah itulah. Uh-huh. Lanjut ke yang Konteks. 3, konteks. Itu adalah yang bagian yang tersulit alias yang lebih lebih dalam lagi. Kita membahas film ini itu nggak hanya apa yang ada di layar, yang mana nggak hanya apa yang ada di apa yang ada ditampilkan secara kasat, tapi kita maksud dari sesuatu itu mungkin apa, kita membaca, namanya juga menonton dan membaca film itu tersebut dan sesuai dengan interpretasi kita seperti apa gitu. Mungkin kita jelasin di sini. Lanjut, mungkin kayak gimana menurutmu kayak gimana? Kalau dijelasin di filmnya sendiri ada sindiran tahun 98. Waduh. Ada pengucapan di situ. Oh ya? Spoiler, Cak. Ada. Yang Ada, mana? pokoknya Yang mana? ada. Kok ada 98 ini kasus apa ya? Maksudnya Ada yang diangkat di situ mungkin. Diangkat di beberapa adegan. ada pokoknya itulah, pokoknya ada adegan penjelasannya tentang sindiran 98. Terus tentang perilaku terhadap wanita. Itu ada juga. Terus ada lagi kalau ini bukan sindiran lagi tapi udah fakta tentang kehidupan etnis Tionghoa yang biasanya anaknya udah di sekolah yang tinggi-tinggi tapi
ternyata disuruh balik lagi jaga toko. oh iya jadi sekolah tinggi anaknya itu ketika sekolah tinggi ya udah dia akan mengejar karir di mana gengsi ya. Ini di sini tuh gengsi adalah berperang. Dia udah sekolah tinggi, masa jaga toko? Yang mana penjaga toko itu identik dengan ya beda lah dibanding pekerja kantoran yang mana ada jabatan tinggi, yang di gedung-gedung tinggi, megang apa prestisius, megang suatu hal yang penting. Ya, kan beda dengan orang yang jaga toko. Padahal jaga toko juga bisa jadi prestisnya ketika tokonya itu udah besar, ya kan? Nggak tahu lagi kita emang pemikiran seperti itu dituangkan dengan. Dan di situ masih di sini berlaku di Indonesia juga ya. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi banyak terjadi. Jadi orang-orang sekolah tinggi itu seakan-akan merasa ketika balik lagi jaga toko atau balik ke daerahnya atau banyak lah misal orang anak petani pun misal sekolah tinggi ke pertanian. Terus udah punya ilmu pertanian tinggi, punya ilmu S1, S2, S3 dan lain-lain. Mau lah dia bangun sawahnya lagi. Nah, itu tadi konsep konteks yang konteks menurut aku sih di situ ada. Aku mungkin emang fenomena sosial budaya seperti itu. Oh ya, aku kelupaan mungkin dari jalan cerita tadi sebenarnya ada telepon nggak ya? Ngapain masuk lagi? Getar ada chat ini masuk lagi. Oke. Jadi aku kelupaan tadi sebenarnya di konten aku lupa ada jalan cerita yang menurutku aku agak kurang serak sih. Jadi di situ ada gimana cara merebut kembali tanah ini. Maksudnya udah tanda tangan udah. Nah, di sini caranya aku agak nggak suka sih. Soalnya itu agak gimana ya, itu ya mungkin cara itu nggak suka karena agak maksa. Maksudnya maksa dalam artian ya memang apakah jalan satunya cuma itu, nggak bisa dengan cara lain. Tapi emang di sini mungkin juga ada unsur komedi. Jadi mungkin di situ dibuat komedi. Jadi semacam skandal. Nah, ini memanfaatkan skandal. Di situ spoiler banyak-banyak. Enggak, ya di situ di situ memanfaatkan dan mungkin dalam konteks terkini itu gimana caranya melawan suatu hal kekuatan besar dengan cara tricky alias membuat trik yang mana akhirnya ini harus yang jadi kelemahannya yang besar ini ya. Di situ di sini aku agak kurang suka, tapi ya udahlah, mungkin memang jalan ceritanya memang dibuat seperti itu dan mungkin cara-cara satu-satunya yang masuk akal menurut orang-orang tokoh-tokoh di situ ya memang seperti itu. Padahal menurutku sih itu kurang anu aja sih. Terpuji, maksudnya cara-cara seperti itu enggak anu lah. Tapi ya gimana lagi ya, emang mungkin ya persiapan film ini berpengaruh terhadap jalannya produksi, cerita dan lain-lain. Jadi itu tadi sih aku. Terus soal konteks-konteks yang lain apa ya? Gak ada lagi. Udah itu aja. Masa sih gak ada lagi? Kita biasanya sampai 30 menit itu tumpai-tumpai sampai akhirnya ngekat adegan ya kan. Baru paling 28. Udah deket ya? Kaki saya udah capek. Udah capek. Ya itu sih mungkin menurut aku lagi nambahin, mungkin Ernest film kedua lebih kalau berkembang jauh. Kalau kaitan antara film satu dan kedua, aku juga salut apresiasi pada Ernest. Jadi dia film keduanya ini jauh lah. Aku Ernest mungkin bagi banyak orang bagus karena dia perdana dan dapat penghargaan Piala Maya, apresiasi film Indonesia atau Festival Film Bandung, Festival Film apa gitu, pokoknya dapat penghargaan banyak. Aktor pendatang baru, aktris pendatang baru, skenario adaptasi cerita dan debut sutradara itu dapat penghargaan. Tapi menurutku aku nggak kurang di Ernest sih, soalnya kenapa? Ya di sini konteks komedi sih menurutku. Aku mau komentari konteks komedi, jadi susah. Jadi ketika kalian sebagai pembuat film atau pembuat sesuatu karya itu bikin sesuatu yang hal dengan komedi, ini biasanya lihat konteks daerahnya. Karena komedi di satu lokasi tidak bisa dinikmati secara luas. Daerah lain. Apalagi komedi disebut di sini daerah tertentu, apakah bisa dinikmati seluruh Indonesia? Dan di sini pun ada suatu jokes yang mana orang-orang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timuran itu menganggap jokes itu lucu. Jadi karena memang dekat dengan mereka, tapi belum tentu di tempat lain itu orang paham tentang jokes tersebut, atau jokes yang daerah lain tidak dianggap lucu di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan di sini pun akhirnya ya mau nggak mau seorang filmmaker yang filmnya tentang komedi harus banyak riset dan peka terhadap konteks lingkungannya, harus cari-cari komedi yang mana slapstick atau gaya-gaya komedi itu yang lebih meluas lagi, karena tergantung target sih. Karena pasar film ini di mana. Kalau pasar film ini nasional, ya gimana caranya film itu komedinya ya nasional. Kalau tercover seluruh Indonesia kan targetnya kan nasional. Kalau misalnya komedinya itu daerah tertentu, apa bisa ditangkap semuanya? Itu kan salah satu konteks yang kita bahas di sini. Karena dalam film komedi itu seperti itu. Di sini seperti
ini kan drama komedi ya. Unsur dramanya kira-kira ada perlu dikomentari drama-drama? Nggak ada sih, Udah bagus ya. Kalau aku sih ada mungkin balik lagi komedi sih ya. Kan ini drama sama komedi ya. Mungkin udah cocok ketika ada penggabungan drama komedi itu ada beberapa yang benar-benar sendu, sedih. Oh iya. Ada yang lucu. Tapi di sini aku mau kadang-kadang komedi aja juga ada beberapa yang harusnya agak ditambah-tambahkan gitu. Jadi menurutku dan ada beberapa yang aku tebak mungkin karena aku juga dekat dengan komedinya. Misal orang ini dialog tentang jokes tentang apa gitu, aku langsung nebak, Pak, mungkin habis ini arahnya ke sini. Ternyata benar. Jadi itu juga ada beberapa jokes yang udah gampang ketebak. Jadi ya ini PR bagi para kalian komedian maupun jokes orangnya kan joker atau pembuat jokes. Gimana caranya jokes kalian itu fresh, segar dan nggak gampang ketebak. Di sini perlu dibanyakan riset dan kita kritik aja terhadap kayak gitu kan, kita terbuka aja. Aku juga susah sih, cuma jokes itu fresh lah bagi Ernest tapi udah lama bagi kita gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi karena sekarang referensi jokes di Indonesia ada berapa kelompok komedi ya, mungkin jokes seperti Sri Mulat, jokes seperti komedi-komedi modern yang jebolan akademi komedi seperti Tim Bajai, SOS, jokes seperti model cerita bersambung dan lain-lain. Itu kan gaya-gaya yang mana itu harus bisa berkembang terus supaya nggak garing dan orang-orang kan nggak bosen. Nah, lama-lama jokes pun bisa garing, bisa basi gitu ketika jokes itu terus diucapkan berulang dan akhirnya nggak ada perubahan kan bisa jadi. Komedi bisa cepet basi. Bisa itu harus lebih sering dikembangin. Itu yang menjadi catatanku sih dalam film komedi. Dan di sini ada beberapa yang kadang nggak perlu tapi menurut mereka perlu ya udah nggak apa-apa, mungkin ya seperti itulah. Ada lagi dari dramanya bagus sih, bisa ngena waktunya sedih. Cuman di kesedihan itu nggak dilarut-larutkan dalam kesedihan gitu. Iya. Itu di bumbu jokes lagi. Tapi di sini mereka pembuatnya itu bisa mengenakan film ini ke penonton. Jadi aku kerasa banget ketika gimana caranya ayah itu berharap banyak pada anak yang kedua atau ya dua-duanya lah, tapi anaknya juga posisi orang tua itu kan juga juga punya masa depan sendiri. Iya, terkadang itu dilematis banget ketika anaknya punya posisi yang seperti ini udah bagus, tapi ayahnya juga pengen A, pengen B, ayahnya pengen B, anaknya pengen A. A ini bagus bagi anaknya, tapi B-nya juga menurut orang tua bagus. Ini kan posisi yang ditawarkan dalam film ini, dan itu benar-benar nampak ketika sedih ya sedih, terus ketika dihadapkan ada pilihan yang sulit, pilihan yang diplomatis yang kalau misalnya gini apakah nanti kedepannya beruntung, apakah kalau begini apakah kedepannya bakal buruk, itu kan jadi suatu hal yang semalakama. Iya, kayak masnya disuruh ngediin skripsi tapi malah bikin film gitu. Jangan dibahas sih. Pilihan. Agak sedih ini, harusnya ngerjain revisi dan besok bisa dikumpulin karena besok udah masuk ya. Tapi malah bikin video di sini. Jadi seperti itu. Jadi dan akhirnya di endingnya mungkin ya aku nganggapnya itu win-win solution alias solusi yang mungkin terbaik bagi kehidupan aktor-aktris atau pemeran-pemeran yang ada pemeran yang ada di sini. Menurutku itu solusi yang paling baik ya. Ernest pun mengakui ketika kenapa kok filmnya itu selalu tayang di akhir tahun dan dekat dengan filmnya Radit atau Hangout, film-film sebelah. Saran dari si produsernya, si Pak Parwes. Pak Parwes emang begitu. Parwes dari Star Vision memang nyaranin untuk naruh pada tanggal 28 soalnya cocok dengan konten filmnya yang memang momen-momen film bersama keluarga, liburan akhir tahun gitu ya. Kan produser juga pengen penontonnya banyak kan. Iya. Ini dari dengan liburan ini banyak penonton yang nonton gitu loh. Ya udah tonton aja filmnya. Jangan lupa kita dukung support. Kita dukung film-film Indonesia, film-film lokal, sinias lokal yang mana berkreasi dari lingkungan sekitarnya dia, gimana dia itu berjuang untuk membuat sebuah gerakan film, ya kita terus support. Yang mana kita di sini juga bikin ini juga sebagai gerakan untuk memanfaatkan medium video untuk menyalurkan review, kritik, apresiasi. Ya tonton film Cek Toko Sebelah. Jangan lupa toko buka tanggal 28 Desember 2016 di bioskop. Ya udah, kita selesai di sini. Nantikan review kita selanjutnya di film-film yang lain. Mungkin ada next week, next month. Bagi produser atau filmmaker yang nonton mungkin bisa undang kita. Nah, itu tujuannya. Atau bisa main film bareng ya, karena ya salam buat Arafa, kamu dadah. Dadah.